Kalau misalkan motor kalian overheat di jalan, mati, mendadak, apa yang perlu dicek itu hal pertama, yaitu air pendinginnya atau coolant-nya, Bang. Yang ada radiator maupun nggak ada radiator, itu sistem pelumasan penting. Untuk solusinya, biar nggak kena overheat. Nah, Itu. sebenarnya solusinya simpel sih, Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Dari Sugianto. Sugianto. Nah, nama akunnya Sugianto. Jika motor overheat dan mati, apa aja yang harus diperbaiki? Ngomong-ngomong soal overheat ya, teman-teman. Ini kan untuk motor dibagi dua nih. Kalau sistem pendinginnya kan dibagi dua. Ada yang udah menggunakan radiator, ada yang belum menggunakan radiator. Ya, betul. Nah, kita bicara yang menggunakan radiator dulu, Bang. Oke, boleh, boleh. Nah, buat teman-teman yang motornya yang udah ada radiatornya, kita ambil contoh Vario aja nih. Vario kan udah ada radiatornya, Vario 125 LED lah itu. Kalau misalkan motor kalian overheat di jalan, mati, mendadak, apa yang perlu dicek itu hal pertama, yaitu air pendinginnya atau coolant-nya, Bang. Atau air radiatornya. Kalian cek terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian cek di bagian tangki utamanya, tangki radiatornya yang ada di bawah tuh. Iya, ya, betul. Kalian cek buka, kalau misalkan airnya kosong, kalian boleh isi dulu sampai full. Nah, nanti kalau misalkan udah diisi, terus kalian juga isi yang tangki cadangan yang ada di atasnya. Oh, yang untuk cadangan sampingnya itu ya? Iya. Terus kalau misalkan udah diisi, ternyata masih overheat, ya. nah kalian cek di bagian termostatnya sama water pumpnya. Kan itu maju dikit ada termostat tuh. Iya, nah, betul. kalian cek termostatnya. Itu pengecekannya gimana tuh? Kalau pengecekannya kalian bisa, kalau secara fisik nggak terlalu spesifik banget kalau soal fisik ya. Kalian cek di bagian dalamnya itu. Di bagian dalamnya itu termostat kan ada kayak buka tutup itu. Iya, betul. Nah, biasanya kalau buka tutup itu kalian coba panasin deh pakai air. Ya, saya pernah coba itu. Nah, Dia kalau panas itu dia lebih ngebuka ya? lebih ngebuka. Karena saat posisi mesin panas itu dia ada sensornya itu ngebuka. Jadi emang harusnya bagusnya seperti itu. Jadi si air radiator yang ada di tangki dia masuk ke dalam mesin. Nah, kalau misalkan udah panas, nanti kalian cek udah panas tapi nggak ngebuka, ya itu kemungkinan termostatnya udah rusak. Perlu diganti. Nah, di kita juga ada kan termostat? Ada, banyak. Terus kalau udah ganti termostat kok masih gitu kan? Kalian cek juga water pumpnya atau pompa radiatornya. Biasanya itu macet juga tuh buka tutupnya. Oh, itu pengecekan kita ngelihat kondisinya gitu. Kondisinya bisa kalau untuk water pump ya. Kalau water pump atau pompa radiator itu bisa macet sama bisa rembes. Nah, rembesan itu nanti kan lama-kelamaan pasti air radiator berkurang. Oh, ngaruhnya di situ ya. Ngaruhnya di situ. Pas air radiator masuk, kalau bocor dia keluar. Berarti nggak ada air radiator nggak lagi ada di air dalamnya radiator, ya? nggak ada. Jadi cek dulu kalau misalkan water pump kalian atau pompa radiator kalian nggak rembes, terus termostatnya nggak rembes juga, sama airnya udah diisi tapi masih overheat, kemungkinan itu bisa dari mesinnya juga. Mesinnya berpengaruh. Makin ribet lagi dong. Makin ribet lagi. Biasanya yuk kalau misalkan air radiator udah full, termostat baru ganti, water pump juga baru ganti, tapi kok masih overheat, itu biasanya headnya itu udah rusak lah. Itu di bagian apa headnya yang rusak? Di bagian pembakaran ya. Jadi si air radiatornya karena sering ngelewatin kayak keluar jalur lah ya. Keluar jalur, jadi nabrak si kompresi, itu lama-kelamaan di ruang bakarnya itu rusak. Makanya kenapa orang kalau misalkan overheat, headnya udah rusak itu pas dibuka itu udah nggak karuan fisiknya. Biasanya tuh pengalaman saya ya. Biasanya saya headnya itu dipapras lagi. Itu ke tukang bubut ya teman-teman. Terus packingnya ganti yang baru. Terus ada lagi nggak faktornya? Terus cek juga busi. Ngaruh juga busi itu. Ngaruh juga. Karena kan kalau pengapian yang nggak stabil kan kurang maksimal di ininya. Oh, jadi ngaruhnya ke overheat tadi ke overheat mesin. juga. Itu tadi yang
yang ada radiatornya. Radiatornya. Nah, Kalau nggak ada yang radiatornya. kalau yang nggak ada radiatornya sama. Sebelum kita lanjut obrolannya, di sini Mimin akan kasih tahu ke Sobat KenZ, untuk cari produk KenZ itu gampang banget. Mau itu grosir maupun retail itu gampang banget. Caranya, kalian langsung klik link yang ada di sosial media kita. Dan itu nanti kalian ada pilihan KenZ Grosir dan KNZ Retail. Ini tergantung kebutuhan lagi. Kalau kebutuhan kalian banyak untuk di toko atau di bengkel, kalian pilih KenZ Grosirnya. Nanti akan langsung diarahkan ke distributor kita. Dan untuk yang retail, kalian nanti akan langsung diarahkan ke marketplace distributornya kita, Sob. Gimana? Gampang kan? Oh, kelewat tadi. Apa? Nah, yang terakhir tadi yang ada radiatornya oli juga. Ya betul. Bagian pelumasnya. Iya, kalau oli yang nggak ada, Iya, gancet. betul. Macet. Gancet pasti. Macet. Berarti Jadi oli itu penting ya. penting. Cuman yang membedakan sama radiator sama enggak itu cuman air radiator aja. Sama water pumpnya itu tadi. Buat teman-teman yang nggak ada radiatornya, kalian cek aja businya, pelumasannya. Terus di bagian biasanya tuh mesinnya. Mesin apa nih maksudnya nih? Gini nih, kalau misalkan kalian ganti oli, nah pastikan olinya itu naik ke atas, ke bagian headnya. Kan biasanya kalau ada di situ ada lubang olinya ya. Nah itu kalau misalkan lubang olinya mampet itu berpengaruh juga. Oh, dia nggak bisa nyebar. Nggak bisa nyebar. Oh, iya. Nanti bukan overhead juga, malah bisa nyebabin yang lain juga. Oh iya, kerusakan dalam mesinnya. Iya ya. Kalau overheat itu udah pasti, cuman udah ngerusak mesin itu. Kalau untuk overheat nih, saya kan awam nih ya. Iya. Overheat itu berarti mesin itu nggak bisa gerak atau gimana sih, Her? Nah, biasanya kalau overheat itu karena saking panasnya, dia kompresinya udah lemah ya. Jadi tiba-tiba mati aja gitu. Oh, mati nggak nyala gitu. Biasanya kalau misalkan udah mesin dingin, dia bisa nyala lagi. Tapi nanti tuh bakal overheat lagi. Bakal overheat lagi. Karena masalahnya nggak ada solusinya itu. Terus untuk solusinya biar nggak kena overheat. Nah, itu. Sebenarnya solusinya simple sih, Bang. Apa itu? Ya sering-sering servis aja. Iya sih. Iya, sekarang kalau motor dipakai terus-terusan tiap hari, nyampe berbulan-bulan tapi nggak diservis ya nanti juga mati juga, mogok juga. Bener. Kadang yang sering servis aja masih mati. Iya benar juga. Apalagi yang kayak ganti oli bisa 8 bulan sekali gitu kan ya. Jadi untuk apa namanya? Tadi siapa sih namanya? Sobat Sugiono ya. Untuk Sobat Sugiono mungkin yang bisa dicek dulu yaitu tadi ya. Itu tadi. Yang kayak air radiator mungkin. Tapi kalau untuk udah misalnya bongkar mesin kayaknya harus ke bengkel sih ya. Ke bengkel. Iya kan? Iya. Ataupun Sobat KNZ bisa bongkar sendiri ya itu lebih bagus sih. Lebih bagus dan lebih hemat kayaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, gaskan. Min, motor bapak gua bunyinya unguk-unguk pas ngerem. Itu apa ya? Waduh, nguk-nguk ya.